Semangat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kepada ketua kelas mohon untuk bisa dipimpin berdoa dulu. Dipersilahkan. Duduk, siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen dulu ya. Abdurrahman, Ade Irawan, Andika Trisnawan. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar pada pelajaran pemrograman dasar itu tentang apa? Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Membuat algoritma tentang pseudocode. Ya, bagus, Sela. Berarti masih mengingat pelajaran minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tipe data, variabel, dan konstanta. Ya, materinya sudah saya sematkan pada Google Classroom. Sudah dibaca-baca materinya? Sudah. Nah, ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tipe data, variabel, dan konstanta. Silahkan. Ya, dari Risma. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Berarti kalian sudah bisa memahami tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan memberikan pretest dahulu. Silahkan dibuka link pretestnya yang ada di Google Classroom. Nah, di sini ya, silahkan dibuka link pretestnya, kemudian masukkan kodenya. Nah, kita lihat progresnya. Mana, sudah bisa masuk belum? Nah, Elis pertama tuh ya. Disusul dengan Rizky. Oh, Ricky, kemudian Rizky, kemudian Mia. Nah, ini adalah jawaban-jawabannya. Rata-rata benar semua ya. Ya, berarti kalian mempelajari dengan baik materi yang akan kita pelajari sekarang. Hanya ada berapa orang nih? Ada yang salah satu, ada yang salah dua ya. Nah, mungkin mereka belum mempelajari hingga tuntas ya. Wah, ada yang salah semua. Siapa itu salah semua? Lugi Alamsa. Kemarin kalau tidak salah tidak masuk sekolah ya, Lugi ya. Nah, jadi mungkin tidak tahu. Oke, kita lanjutkan. Setelah pretest ini, saya akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita lihat materinya, yaitu tentang apa tadi? Tipe data, variabel, dan konstanta ya. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama tipe data, variabel, dan konstanta. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan berbagai tipe data, variabel, konstanta, dan sintaks penulisannya ya, dan sintaks penulisannya.
Kemudian tujuan yang kedua, setelah menganalisa berbagai jenis tipe data, variabel dan konstanta, kalian atau peserta didik bisa menerapkannya dalam penulisan atau pembuatan kode program ya. Nah, kalian tentunya pernah melihat logo simbol seperti ini? Ya, kalau kita umpamakan atau analogikan dengan kehidupan sehari-hari, tipe data itu kurang lebih hampir sama seperti simbol seperti ini. Dia akan menentukan siapa saja yang boleh masuk ke dalam suatu ruangan. Ya, tadi seperti sudah disampaikan oleh teman kita bahwa variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data. Nah, kita umpamakan ruangan tersebut adalah variabel. Nah, simbol yang di depan ini bisa kita umpamakan sebagai tipe data. Jadi akan menentukan siapa saja yang boleh masuk ke ruangan tersebut. Nah, kita lihat definisi lebih lengkapnya mengenai tipe data, variabel dan konstanta ya. Di sini adalah tipe data adalah suatu klasifikasi jenis data dari variabel atau objek yang terdapat dalam program komputer ya. Bisa juga dilihat di bahan ajar yang sudah saya sematkan di Google Classroom-nya. Nah, sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya yang sudah saya sematkan juga di Google Classroom masing-masing. Silakan dibuka dan dikerjakan sambil berdiskusi dengan teman di sebelahnya ya. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Silahkan dikerjakan 10 sampai 15 menit. Yang belum paham boleh langsung ditanyakan. Ya, silakan sambil berdiskusi dengan teman-temannya. Walaupun dikerjakannya atau diisinya sendiri-sendiri, boleh sambil berdiskusi. Ini, ayo sambil berdiskusi boleh, supaya bisa menentukan kode program yang tepat ya, yang terdapat tipe data, variabel, dan konstanta di dalamnya. Nah, jadi yang saya tampilkan di slide itu adalah penugasan keterampilan ya. Untuk pengetahuannya sudah ada di LKPD-nya, silahkan bisa langsung diisi juga. Ya, silahkan sambil berdiskusi dengan teman-temannya ya, supaya bisa membuat kode program yang tepat. Jadi kalau kita lihat soal yang pertama itu adalah menampilkan tulisan saya sedang belajar pemrograman dasar ya. Sementara soal yang kedua adalah untuk menghitung luas atau keliling bidang datar atau bangun datar ya. Bisa lingkaran ya, bisa segitiga atau persegi panjang juga boleh. Ya. So, silahkan yang sudah selesai boleh langsung di-upload di Google Classroom-nya. Di-upload aja, ayo. Ya, nggak apa-apa, di-upload aja. Ya, kita coba presentasikan ya. Nah, sudah ada tambahan 8 orang, yang lainnya silakan melanjutkan. Nah, kita coba yang soal pertama, siapa yang mau presentasi di depan? Ya, Ropi silakan ke depan, nanti saya download dulu ininya, tugasnya. Nah, sudah ada yang nomor pertama ya, tentang menampilkan tulisan saya sedang belajar pemrograman dasar ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 1 tentang algoritma menampilkan tulisan saya sedang belajar pemrograman dasar. Pertama-tama saya menuliskan program tampilan tulisan, kemudian menggunakan variabel
tulisan pedasarnya itu string. Setelah itu saya memulainya dengan menggunakan perintah begin. Lalu variabel tulisannya saya isi dengan tulisan saya sedang belajar pengiriman dasar. Setelah itu hasilnya bisa dilihat di layar monitor dengan menggunakan perintah write. Sudah selesai. Untuk sekian saya, terima kasih. Ya. Ini adalah kode program yang ditampilkan oleh Ropi. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya, Dina, silakan. Mengapa menggunakan variabel tidak menggunakan konstanta? Ya, Ropi, silakan. Kenapa menggunakan variabel tidak konstanta? Karena tipe data variabel nilainya bisa berubah. Misalnya saya ganti dengan saya sedang belajar PB atau PBO, maka hasilnya akan berubah. Ya. Gitu. Nah, ya karena di sini Ropi menggunakan variabel supaya nilainya bisa berubah-ubah. Ada lagi yang ingin menanggapi dari presentasi teman kita? Silakan, cukup ya. Silakan ditutup, cukup. Cukup sekian presentasi dari saya. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kita Ropi ya yang sudah menampilkan hasil karyanya atau tugasnya, yaitu untuk menampilkan tulisan saya sedang belajar pemrograman dasar ya. Kalau kita lihat lagi di sini Ropi membuat satu variabel, ada variabel tulisan ya, tipe datanya string karena dia akan digunakan untuk menyimpan karakter ya, string itu. Dan kenapa tidak menggunakan konstanta? Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ropi, supaya nilainya bisa berubah-ubah. Jadi apabila nanti suatu waktu nilainya akan diganti dengan saya sedang belajar PBO misalnya, atau saya sedang belajar PWPB, itu tidak akan menjadi masalah atau tidak akan menjadi halangan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, hari ini kita sudah belajar tentang tipe data, variabel, dan konstanta ya. Nah, jadi saya ingin tahu mengenai refleksi atau kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan atau menyampaikan refleksi untuk pelajaran hari ini? Silakan. Ya, Yusuf, silakan. Yusuf, refleksinya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, tentunya bisa memberikan ilmu baru serta pengalaman baru terhadap saya dan teman-teman saya. Dan juga saya merasa senang bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini karena bisa mengetahui apa itu tipe data, variabel, dan konstanta, serta perbedaan antara tipe data, tipe variabel, dan konstanta. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Yusuf atas penyampaian refleksinya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa itu tipe data ya, variabel, dan konstanta. Jadi ketiganya itu saling berhubungan ya, atau berkaitan antara tipe data, variabel, dan juga konstanta. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang operator dan ekspresi ya. Setelah kita mempelajari tipe data, variabel, dan konstanta hari ini, pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang operator dan ekspresi. Untuk materinya sudah saya sematkan juga di Google Classroom. Nanti tinggal kalian lihat lagi, baca-baca lagi materinya, yaitu tentang operator dan ekspresi untuk materi minggu depan ya, untuk materi minggu depan. Ya, baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, kepada ketua kelas silakan untuk ditutup dengan doa, dipimpin teman-temannya. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.